Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina Tuhal arifina bihikmatika bihikmatika wansur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka wadzakkirni wadzakirni ma nasitu ma nasitu ya dal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, para santri putra putri yang kami hormati, segenap wali santri dan para alumni yang kami cintai, para pendengar, wabil khusus pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Setelah 2 minggu kami absen untuk mengisi kegiatan ini karena kami ada kegiatan umroh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ketemu kembali lewat udara Radio Darussalam pada acara konsultasi hukum Islam. Pada kali ini kami ingin membawakan satu tema, hukum memakan harta anak yatim. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan pengertian yatim itu apa. Yatim itu seorang anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh bapaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi
seorang anak baik laki-laki maupun perempuan ditinggal bapaknya mati dan kebetulan mereka itu belum dewasa. Jadi kalau sudah dewasa itu sudah tidak dikatakan yatim. Adapun piatu yaitu orang yang ditinggal mati oleh ibunya dan belum dewasa. Kalau yatim piatu berarti orang yang ditinggal ayah dan ibunya dan waktu itu belum dewasa. Jadi batasannya itu dewasa. Jadi kalau sudah dewasa itu sudah tidak dikatakan yatim. Perlu kami sampaikan bahwa banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran bahwa memakan harta anak yatim, merusak harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim itu tidak boleh kecuali dengan cara yang benar. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak atau kecuali dengan cara yang benar. Perlu kami sampaikan kalau kita ini tidak boleh makan harta anak yatim, tidak boleh merusak, tidak boleh memanfaatkan harta anak yatim, maka berarti harta anak yatim itu harus dipelihara sampai anak itu menjadi dewasa. Nanti kalau sudah dewasa harta itu diberikan maunya, mau bagaimana, mau untuk apa. Itu harta anak yatim itu seperti itu. Harta anak yatim itu baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Baik wujudnya barang seperti kendaraan ya, atau mungkin tanah, itu dimanfaatkan juga nggak boleh, apalagi dimakan ya. Jadi makanya banyak sekali ayat-ayat Allah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ini ayat ini atau surat ini itu sudah populer dan insya Allah para santri itu hafal semua dan para bapak, ibu, para pendengar juga hafal semua ayat ini. Tekanan ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang termasuk pembohong agama atau membohongi agama. Di antaranya adalah yadu'ul yatim, orang-orang yang tidak mempedulikan kepada anak yatim, orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, dan orang yang menyakiti anak-anak yatim, dan orang yang merugikan terhadap anak yatim, itu semuanya masuk yadu'ul yatim. Jadi kalau kita punya anak yatim ya, terutama ini ibu-ibu atau mbak-mbak ya, yang mungkin yang punya anak yatim itu kan terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau punya anak yatim, hendaknya harta yang ada yang ditinggal oleh suaminya itu segera dibagi ya. Setelah dibagi, harta anak yatim itu di mana, seperti apa, dan sampai di mana, itulah harta itu harus dipelihara sampai anak itu menjadi dewasa. Janganlah baginya nanti saja. Sebab kalau dibagi nanti kelihatan akhirnya saya tidak bisa menggunakan hartanya, saya tidak bisa makan hartanya, itu salah ya.
Jadi dibagi. Jadi kalau pamannya ada orang meninggal dunia, seorang bapak atau seorang suami, ya, anaknya itu pamannya satu, ya, itu segera dibagi, ya, dibagi dua, yaitu bagian untuk istrinya yang ditinggal mati dan bagian anaknya yaitu anak yatim. Dan harta anak yatim yang setelah dibagi itu dipelihara sampai anak yatim itu menjadi dewasa. Kemudian setelah dewasa nanti ditawarkan, bagaimana ini hartamu, peninggalan dari ayahmu itu sekian, mau untuk apa dan mau dibagaimanakan. Itu seorang ibu itu harus siap-siap seperti itu. Bukan hanya ibu, mungkin kakaknya atau mungkin pamannya atau mungkin uaknya, itu semuanya harus bisa menjaga harta anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu memiliki harta dihabiskan tanpa hak atau tanpa jalur yang benar. Dan ini ancamannya itu berat. Di samping orang itu termasuk pembohong agama, meskipun dia itu sholat, meskipun dia itu puasa, meskipun dia itu haji, tapi itu tetap dinamakan orang yang membohongi agama. Dan bukan hanya itu saja ancaman yang lain, innama ya'kuluna fi butunihim illan nar, ya. Jadi kalau ada anak atau orang yang memakan harta anak yatim, kelihatannya itu makan nasi, kelihatannya minum air, kelihatannya itu makan kue, tapi itu sebetulnya yang dimakan, yang masuk dalam perutnya adalah api neraka. Jadi ini harta anak yatim itu perlu dijaga, ya. Makanya kepada ibu-ibu atau kepada bapak-bapak yang menjadi kakaknya anak yatim, yang menjadi bibinya, yang menjadi pamannya, yang menjadi embahnya, itu harus bisa menjaga harta yang dimiliki oleh anak yatim, peninggalan dari bapaknya yang meninggal dunia. Jadi itu tentang anak yatim, ya. Silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu, para santri, barangkali ada pertanyaan. Jadi pembicaraan saya hanya ini aja, nanti berkembang lewat pertanyaan-pertanyaan. Demikian kami serahkan kepada Mas Ridho untuk ngatur pertanyaan yang akan disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo. Para mendengar setia Radio Darussalam FM dimanapun Anda berada, silahkan yang mau berkonsultasi atau mau bertanya seputar hukum-hukum Islam. Tadi sudah dijelaskan dengan temanya hukum memakan harta anak yatim, ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya bisa hubungi di nomor 0821 20007881 atau bisa hubungi di nomor saya di nomor 0813 29585747. Ya, monggo silahkan, barangkali yang ada yang mau bertanya. Ini ada satu pesan terlebih dahulu, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Rizky di Suradadi. Ya. Mau bertanya bagaimana hukumnya jika kita selalu berbagi rezeki dengan anak yatim dan di kemudian hari anak yatim tersebut sudah sukses dan anak tersebut seakan seperti kacang lupa kulitnya sampai tidak mau merasa telah dibantu oleh kita dulu. Lalu kita meminta akan harta yang sewaktu kecil kita beri ke dia. Bagaimana hukumnya, Bah? Terima kasih. Ya. Mas Rizky dari Suradadi. Nggih. Jadi kalau panjenengan memberikan harta kepada anak yatim, kemudian anak yatimnya itu tidak ingat, ya, tidak merasa terima kasih atau malah tidak kenal, ya, itu kira-kira kalau diambil lagi hartanya itu boleh apa tidak? Ya nggak boleh, ya. Dan ibarat
panjenengan sudah meludah, ludah itu dimakan lagi ya. Jadi memang panjenengan kalau mau memberikan sesuatu kepada anak yatim itu harus niat ikhlas karena Allah, dan tidak usah mengharap nanti anak tersebut kalau sudah dewasa akan ingat kepada saya, akan nanti kalau sukses akan ingat kepada saya. Itu jangan punya niat seperti itu. Kalau niatnya itu ya hasilnya itu ya. Jadi yang benar itu niatnya karena Allah, lillah, fillah, dan insya Allah kalau panjenengan mau memberikan kepada anak yatim sesuatu kemudian ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan imbalan berupa rizki yang berkah, berupa rizki yang tidak ada hitungnya. Demikian Mas Rizky. Monggo yang lain. Ya Bu, yang lain barangkali mau bertanya atau berkonsultasi nih ya, bisa langsung aja hubungi di nomor 082120007881. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam mudah didengar, sulit dilupakan. Nggih. Matur nuwun Mas Kyai, kapripun sehat? Alhamdulillah pandungane panjenengan. Nggih, saking Lepaksio. Nggih, paham. Monggo-monggo. Saken gawe napa nyantuni yatim piatu nika kudu mesti bulan Muharram. Nggih. Terus apa belum misalnya kepengin yatim piatu apa kudu kumpul akeh napa sebulan sepisan apa dikumpulaken riyen. Nah, terus nika mawon terus sekali takon nika penjelasan enjang nika dipun undur nika pripun. Oh, nggih. Yo pendengar pengen krungu Jaya Pak Kyai. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyantuni anak yatim itu tidak harus bulan Muharram ya. Jadi bahkan kalau kita menyantuni anak yatim itu hanya bulan Muharram, apalagi nyantuninnya paling 20.000, 50.000, 21.000 bar kue barji barbeh, itu tidak ada gunanya ya. Jadi yang baik menyantuni anak yatim itu ya anak itu disekolahkan, diberi jajan, diberi makan, itu yang baik itu ya. Jadi tidak harus pada bulan Muharram ya. Lah umpamanya saya mampunya hanya bulan Muharram saja ya, kalau mampunya bulan Muharram saja ya nggak apa-apa ya. Tapi yang benar itu kita ini nyantuni anak yatim terus sampai dia itu dewasa, sampai dia itu bisa mandiri ya. Karena apa? Kalau tidak disantuni, tidak punya ayah, sehingga akhirnya hidupnya itu tidak terarah, ekonominya juga tidak jelas, maka perlu disantuni oleh panjenengan yang punya harta dan punya kemampuan terus sampai dewasa ya. Yang kedua, pertanyaan kenapa mau ada pertemuan fan kok diundur? Yang pertama karena saya baru ingat bulan ini kan bulan Agustus, mereka itu kan sibuk ya, pada sibuk ya. Mungkin Mas Fahlur tidak sibuk ya, tapi rata-rata itu pada sibuk. Nanti saya khawatir pertama pertemuan gagal, artinya gagal itu yang datang paling hanya berapa, itu namanya gagal. Saya berharap pertemuan nanti itu saya sudah siap waktu, sudah siap ukur rampe. Kalau yang datang itu banyak kan mantap, dan kelanjutannya itu akan bisa berlangsung dengan baik. Itu alasannya hanya itu. Di samping ya tak rasa-rasa saya sendiri masih capek ya, dan kebetulan hari itu juga
saya ngisi pengajian manasik haji. Jadi dalam jadwal itu besok saya ngisi pengajian manasik haji. Jadi banyak acara sehingga capek baru umroh dan bertepatan dengan bulan Agustus. Ngaten Mas Fahlur ya. Pangapunten sing kathah, insyaallah September awal sampun kula bicarakan kali pengurus termasuk kali Pak Humid sebagai manajer sudah saya bicarakan. Insyaallah nanti pada pertemuan itu saya kepengen ngundang para penyiar yang sudah senior seperti Bang Mugal ya dan yang lain itu akan saya undang ya. Demikian. Monggo yang lain barangkali mau tanya. Ya, yang lainnya silahkan ya, yang mau ikutan bertanya atau berkonsultasi bisa langsung saja hubungi di nomor 0821 20007881 atau bisa hubungi di nomor saya di nomor 081329585747. Monggo, kalau belum ada silakan santri putra barangkali mau nanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM. Mudah didengar, sulit dilupakan. Ini ki anu sehat nggih Pak Haji nggih. Sehat nggih. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jentaken sekedhik niku kadang saking desa niku kendatani anak yatim nggih santunan. Tapi kadang sing ngarit boten enten. Wonten anak yatim niku pun janda ngaten. Niku kados pundi niku santunane mubar mboten Pak Haji. Nggih. Nggih, pun nggih samonten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kowe itu? Dari Pak RT Lihin. Pak RT Lihin nggih, Pak Lihin. Dados menawi panjenengan badhe nyantuni anak yatim boten wontenipun janda. Ini mboten napa-napa, janda juga perlu diperhatikan. Kejawi janda ya anak duafa, anak yang lemah ekonominya ya. Bahkan sekarang itu ya yang namanya anak yatim itu banyak yang menyantuni dan banyak yang memperhatikan. Tapi yang anak-anak duafa itu yang jarang ya. Termasuk saya sendiri di sini ya. Menawarkan anak yatim supaya sekolah mondok di Darussalam nanti tidak berbiaya, itu jarang sekali. Yang banyak malah yang duafa ya. Jadi nampaknya sekarang yatim itu sudah mendapatkan perhatian dan kita umat Islam itu betul-betul memperhatikan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi panjenengan dilimpahkan kepada janda ya bisa, dilimpahkan kepada anak orang-orang miskin ya bisa, dilimpahkan kepada anak yang duafa juga bisa. Ngaten Pak RT Lihin. Monggo yang lain. Baik, yang lainnya silakan ya, yang mau berkonsultasi seperti Pak RT Lihin juga Mbak Acung ya. Bisa hubungi di nomor 0821 20007881 atau juga bisa menghubungi di nomor beliau di nomor 081566255691. Monggo para santri dulu yang laki-laki, monggo. Cepat. Ayo ajan deluk tok. Takon. Ayo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abah izin bertanya. Kan misalnya ada anak yatim. Nah, ibunya itu nikah lagi. Nah, terus tapi nikah siri Abah. Apakah anak itu masih bisa dikatakan anak yatim? Ya, terima kasih Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya. Meskipun ibunya itu nikah lagi,
kalau belum dewasa secara hukum masih dikatakan anak yatim ya. Tapi kenapa terkadang ada satu lembaga yang membuat aturan bahwa kalau ibunya itu sudah nikah lagi itu dikurangi umpamanya biayanya yang sebetulnya penuh tidak menerima menjadi separuh, yaitu tak kebijakan. Tapi secara hukum tetap masih dinamakan anak yatim meskipun ibunya nikah lagi sampai dewasa. Demikian saya pakai Mas Akmal. Iya. Ya. Iya. Monggo yang lain. Monggo jidan kayangnya pantakon, malah sing kayang pantakon yang cilik-cilik ya. Ya, yang lainnya nih silakan ya. Ya, monggo, ayo. Augusto mulai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya. Apabila ada keluarga yang mempunyai anak yatim dan ibunya itu tidak memiliki harta dan anak yatim itu disantuni setiap hari, namun ibunya memakai harta anak yatim itu untuk keperluannya di keluarga itu, apakah itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paham, Dok? Paham. Itu. Nggih. Ya tak diulangi. Ulangi mana yuk? Kurang paham. Mas Aryo, jangan cepat-cepat. Ya. Apabila ada keluarga yang mempunyai anak yatim dan ibunya itu tidak memiliki suatu pekerjaan dan miskin, tidak mempunyai harta, namun anak yatim itu disantuni setiap hari dan harta itu dibuat untuk untuk urusan keluarganya, yaitu anak yatim itu untuk buat makan dan ibunya untuk buat makan sendiri. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uang santunan atau harta santunan itu milik anak yatim. Jadi kalau dimakan oleh keluarganya itu nggak boleh ya. Tetap itu namanya memakan harta anak yatim. Ya kecuali untuk kemaslahatan itu seperti apa? Contohnya pamannya ya anak yatim mendapat santunan ya duit sekian loh untuk apa agar duit ini bisa dimanfaatkan, terus akhirnya dibelikan apa biar ada bisa berkembang, itu bisa ya. Loh pamannya yang beli harta, yang beli barang itu mendapat upah nggak apa-apa. Contohnya pamannya mendapatkan santunan banyak, kemudian uangnya itu untuk beli kambing ya. Loh ketika beli kambing kan belinya harus ke Baksiu atau ke Bojong atau ke Selawi. Loh untuk biaya pulang pergi ke Selawi, untuk biaya makan pulang pergi itu nggak apa-apa. Itu namanya untuk kemaslahatan. Tapi kalau bisa sih ya jangan seperti itu, tapi kalau kepaksa juga nggak apa-apa ya. Paham yuk? Ya. Monggo yang lain perempuan monggo. Sambil menunggu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tanya lagi monggo. Bagi para pendengar nih yang mau bertanya berkonsultasi bisa langsung hubungi di nomor 082120078881. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM. Mudah didengar, sulit dilupakan. Nyuwun sewu Pak Kiai, kula badhe nderek bertanya. Nggih. Seumpamanya gini Pak Kiai. Nggih. Saya memakan hak harta anak yatim. Tapi sebenarnya saya kurang begitu jelas kalau dia itu sudah yatim. Ya kan? Terus anak tersebut mempunyai saudara, kakak dan adik, dan dia sendiri itu sukanya hura-hura dan memakan hak atas saudaranya itu antar kakak dan adik tersebut. Itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Jadi selagi panjenengan ngerti bahwa itu hartanya anak yatim, panjenengan tetap berdosa. Tapi kalau tidak ngerti, yang namanya nggak ngerti itu nggak apa-apa. Atau mungkin ragu-ragu, ya kalau bisa, kalau kita menghadapi sesuatu yang meragukan, dak mayaribuk ila malayaribuk, tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Itu kaidahnya berbunyi ngaten. Ngaten Mas Rado. Terus monggo. Itu Pak Kiai, yang anak tersebut, anak yatim yang 3 saudara itu kan, yang salah satu di antaranya kan sukanya hura-hura. Terus yang satu itu memakan hak saudaranya sendiri. Itu bagaimana Pak Kiai? Itu sama, ya. Sama ya Pak Kiai? Sama ya. Ya udah. Makasih Pak Kiai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo untuk santri putri barangkali mau bertanya. Silakan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya. Seumpama kalau ada orang yang masih lengkap orang tuanya, lalu menemani atau mendampingi santunan anak yatim, dan orang tersebut juga mendapatkan apa yang disantuninya, contohnya mendapat uang atau barang, dan uang atau barang tersebut yang orang tuanya lengkap itu harus diapakan bah itunya, uang atau barangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kalau yang memberi itu tahu bahwa ini bukan anak yatim, itu maksudnya orang tuanya lengkap, nggak apa-apa ya. Kecuali panjenengan bodoni ya, pamane dudu anak yatim padahal wong tuane masih bebak terus ngomong ki anak yatim ke ya. Nah, itu namanya menipu. Loh, nipu itu yang seperti itu dosa, dan makannya itu ya bukan makan makanan tetapi makan api neraka gitu. Paham ya Mbak Nesya? Ya. Monggo yang lain perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Kan tadi penjelasan Abah, anak yatim itu seorang anak yang belum dewasa dan ditinggal mati oleh bapaknya. Spesifik dewasa itu dilihat dari umurnya atau dia sudah bekerja atau bagaimana, Bah? Jadi begini Mbak Hur, ukuran dewasa itu kan menurut fikih ya. Anda mungkin masih ingat ketika belajar fikih alamatul buluhi ya, tanda-tanda balik atau dewasa itu untuk laki-laki itu umur 15, untuk perempuan umur 9. Nah itu kaidahnya itu ya, bukan ukuran kerja atau tidak ya, itu ukurannya itu ya. Tapi kalau pamannya kebetulan kan ada anak baru umur 10 kerjanya hebat temen duit akeh ya, itu secara hukum masih tetap dinamakan yatim ya, tetap mendapat santunan juga nggak apa-apa ya. Atau mungkin anak yatim orang sugih ya, ya itu secara hukum tetap yatim ya. Kalau dikasih ya nggak apa-apa, dikasih ya apa, tidak dikasih ya nggak apa-apa ya. Ya monggo itu Dok, kayaknya tadi ada yang mau ngebel. Ini ada pesan WhatsApp dari Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FM mudah didengar sulit dilupakan. Kulo badhe tanglet Abayai Jamil Muslim MSI. Ngapunten seumpama kalau anak yatim piatu tersebut anak yang berada atau wong duwe lara ibaratnya, berarti wong sugih mungkin ya anak yatim, setiap harinya berkecukupan, anak yatim piatu harusnya disantuni gimana ya? Walai apa ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak yatim itu berkecukupan, Bah. Mungkin anaknya rengda sugih. Nah, itu bagaimana dengan menyantuninya begitu? Iya, tadi Mbak Hurin sudah sudah tanya, itu jawabannya ya seperti itu. Jadi secara hukum tetap dinamakan anak yatim ketika mendapat santunan tidak apa-apa. Tapi kalau pamannya anak yatimnya saya nggak usah dikasih lah, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Atau mungkin panitia wis kita aja lah, wong kita sugih. Musim ora sugi bae ya itu nggak apa-apa ya. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam FM. Mudah didengar, sulit dilupakan. Iya. Pak Kiai, saya mau tanya. Saya suka menyantuni anak yatim setiap bulannya. Tapi saya titipin sama bibinya. Ternyata berbulan-bulan kan dikasihin. Dan saya tahu udah berbulan-bulan gitu. Dan saya harus bersikap bagaimana kepada orang itu. Karena anaknya lagi sekolah, setiap saya ke rumahnya, anaknya tidak ada. Dan apa hukumnya bagi dia menyampaikan amanat saya? Iya. Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Tok, diulangi Tok. Ya, ini dari Bunda Jamilah di Cirebon bertanya bahwasanya Bunda Jamilah sering menyantuni anak yatim setiap bulannya, tapi melalui bibinya. Tetapi bibinya itu tidak menyampaikan uangnya atau yang santunannya kepada si anaknya. Itu hukumnya bagi si bibinya itu bagaimana, dan cara menanggapinya dari Bunda Jamilahnya itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Bu Jamilah dari Cirebon. Jadi untuk panjenengan, ya panjenengan tetap mendapatkan pahala, ya. Meskipun yang makan itu bibinya, panjenengan tetap mendapat pahala. Yang mendapat sanksi siksa adalah bibinya. Loh, caranya bagaimana untuk merubah? Ya panjenengan mandeg. Kalau ragu-ragu seperti itu, panjenengan cari saja yang sasarannya tepat, ya. Jadi yang tidak tepat supaya ditinggal aja, ya. Cari orang lain, ya. Ini saja Bu, kalau pamannya panjenengan mau ngasih kok tidak ada, dilempar saja di Darussalam Bu, ya. Darussalam itu banyak, ya, banyak yang membutuhkan anak-anak yatim yang ada di sini. Itu sekarang di Darussalam itu ada pira ya Nes ya? 50 pira? 43. Oh iya, ada 43. Jadi monggo siapa saja kalau mau menyantuni, tidak harus bulan Muharram, ya, bulan apa saja silahkan dikirim di Pondok Pesantren Darussalam. Insyaallah tepat sasarannya. Ngaten Bu Jamilah, nggih. Monggo yang lain. Ngaten Bunda Jamilah, seperti itu ya. Monggo yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya lagi atau berkonsultasi, langsung saja hubungi di nomor 08 2120007881. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo biasa imbuh mboten napa-napa. Nggih. Niki wonten kepanitiaan biasanya itu kan tiap tahun nggih. Nggih. Organisasi lah masing-masing. Nggih. Apa didata itu ada sebelah desa niku wonten yatim piatune. Dan cari panitiane bisa di mana-mana, padahal perak hanya cuman batas satu rumah lain desa. Tapi cari si panitia, kita duduk desaannya, dan itu pilih nggih. Itu aturannya nopo ngangge, aturannya desanya kiamat, nopo melompat desa. Dia Jadi yang namanya menyantuni anak yatim itu ya sesuka, artinya senenge maring sapa, nggih. Maring upamane wong desa liya mboten napa-napa, maring wong adoh mboten napa-napa.
Cuma yang paling afdol, yang namanya orang bersedekah, yang namanya orang menyantuni, yang paling afdol itu yang paling dekat. Ngaten. Nggih. Jadi adoh mboten napa-napa, tapi sing paling afdol sing paling berat. Nggih, ngaten monggo lintunipun. Seperti itu, Mbah Cung. Tunggal balik ya. Nggih, monggo. Oh, niki kare nggih pengalaman nggih. Monggo. Paut tak kula mirengaken jam sekawan niku Pak Kiai. Nggih. Bicara masalah ilmu nggih. Nggih. Nah, sing namine ilmu niku kali akhlak niku disebuti Kiai. Nggih. Apa sesuai tadi ansar ilmu kemudian akhlak niku saged diterapkan apa tergantung manusia niku Kiai. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dengan akhlak itu duluan ilmu, ya. Dan orang kalau sudah berilmu, insya Allah akan berakhlak. Tapi kalau orang yang berakhlak itu tidak mesti nanti akan mendapatkan ilmu, ya. Jadi makanya ilmu dulu, ya. Jadi ilmu itu segala-galanya yang harus didahulukan. Dan insya Allah kalau orang sudah punya ilmu, itu otomatis akan punya akhlak. Contohnya para santri, ya. Saya mendidik santri itu sejak tahun 95, ya. 1995. Itu sering menjumpai anak begitu masuk wis pedegdak, petingtang, petingting, ngomongnya ya kasar, tapi setelah saya berikan ilmu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi berbeda dengan sebelumnya. Itu banyak sekali, ya. Jadi makanya yang didahulukan itu ilmu, ya. Insya Allah kalau ilmunya sudah memiliki, ya nanti otomatis anak itu akan menjadi baik. Tapi ya ilmunya ya ilmu yang hak, bukan ilmu yang batal. Tapi kalau ilmu yang batal ya malah tambah petingtang-petingting, ya pamane bocah dimei ilmu durung ana dasare, dimei ilmu kekuatan, pamane ilmu silat, ya. Itu bisa jadi petingtang-petingting, ya. Apa-apa ditendangi, anawit gedang tendang, anawit mahoni ditendang, itu bisa jadi seperti itu. Nih. Ngaten Mas Acung, nih. Monggo yang lain. Malik saya niku kasih ilmu niku kan wonten sing ilmune dilakoni, tapi anaknya kan kadang-kadang pun dilakoni kae. Iku kan repot kan terus iku. Nggih, dadi memang iya. Dadi ilmu niku kan mboten batasane. Ke bawah menengah ke atas. Kan mboten batasane. Atas mungkin tak harus akhlak yang baik mesti nggih. Iya. Nggih, sebagai Mas Kencar iku teng Bandaran dari Penongor sebagai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu sifatnya kondisional. Terkadang ada orang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Lah itu namanya bukan bukan memiliki ilmu. Jadi yang dimaksud orang memiliki ilmu itu setelah mendapatkan ilmu diamalkan. Itu yang benar seperti itu. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu kan kasajari bila samarin, seperti pepohonan yang tidak mempunyai buah, ya. Jadi makanya pengertian yang dimaksud ilmu yang akan menjadikan orang itu berakhlakul karimah, ilmunya yang diamalkan. Ngaten, nggih. Monggo yang lain. Monggo yang lain untuk santri putri. Baru satu. Santri putra, putri wis loro. Oh putra ya, santri putra baru satu ya. Tuh, yang kelas 3 Wusto dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika ada seseorang anak yatim memiliki harta dan hartanya itu dijaga oleh ibunya, tetapi harta itu hilang, apakah ibunya itu wajib mengganti atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang atau ibu menjaga hartanya anak yatim tapi hilang. Itu bagaimana? Harus mengembalikan? Ya itu secara hukumnya harus mengembalikan. Tapi kalau pamannya tidak ada ya bagaimana lagi? Yang penting hilangnya itu hilang tidak disengaja. Artinya sudah dijaga ketat, sudah dijaga rapat-rapat, tapi tetap ana sing nyolong ya pibe maning ya. Jadi kalau ada ya dikembalikan, kalau tidak ada ya apa boleh buat ya, tidak dosa kalau seperti itu ya. Demikian. Monggo ada lagi perempuan? Satu lagi, monggo. Atau bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya beri kesempatan, ini ada waktu 5 menit. Iya, ini untuk para pendengar setia yang mau bertanya, yang belum pada bergabung di acara konsultasi hukum Islam, silakan langsung aja hubungi di nomor 082120007881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Monggo. Mau bertanya Pak Kiai. Monggo. Emang anak yatim apa anak yatim piatu lain ya Pak Kiai? Kalau piatu kan ada bapaknya bisa nyari duit. Iya. Kalau tetangga saya mau ngasih piatu katanya itu sih nggak sah. Itu boleh nggak Pak Kiai? Jadi begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya bukan nggak sah ya, tapi pahalanya kurang ya. Bab yang namanya ngasih kepada siapapun itu kan mendapatkan pahala, tetapi kalau dibandingkan dengan memberikan kepada anak yatim itu besaran kepada anak yatim. Jadi seyogianya kita berikan kepada anak yatim, termasuk saya sendiri di sini. Pondok Pesantren Darussalam itu memberikan santunan atau memberikan keringanan biaya, bahkan sampai ada yang gratis, itu anak-anak yatim. Tapi kalau piatu tidak ya. Kalau piatu saya kan mikir yang kesenengan sing lanang bojo maning ya. Anaknya dititip nang pesantren ya. Bapaknya bojo maning seneng-seneng karo bojo nom. Saya berpikir kan ke sana. Di samping ya itu tidak pas ya, karena itu piati. Kalau yatim piatu berarti itu ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, itu malah harus kita perhatikan ya. Jadi di samping yatim piatu, bukan piatu saja, bukan. Ngaten nggih. Monggo tesih wonten malih. Barangkali ada yang lainnya nih, bisa langsung saja ditelepon di nomor radio di nomor 0821 20007881. Ya, kalau sudah tidak ada, waktunya sudah habis ya. Yang terakhir kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, monggo ingkang sampun siap-siap badhe datangi kegiatan pertemuan FEN ya, sabar, mangke akan dilaksanakan awal September nggih. Insyaallah dieling-eling awal September menawi wonten dinten minggu pertama niku badhe kula laksanakaken kegiatan jumpa FEN. Tolong disampaikan kepada teman-teman agar pertemuan perdana itu akan meyakinkan, sehingga kami ketika meyakinkan untuk ngurusi kelanjutannya itu mantap ya. Jadi kami sudah buang waktu, buang tenaga, kalau meyakinkan itu saya senang ya. Yang kedua kepada bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kami pulang dari umroh ya, kami membuka untuk program bulan Desember ya. Tepatnya adalah sebelum tanggal 15 ya. Kenapa kok sebelum tanggal 15? Sebab kalau sesudah tanggal 15 itu umroh harganya semuanya naik.
Karena hotelnya naik, pesawatnya naik, makannya naik, karena hari-hari itu sudah banyak orang umroh ya, karena menjelang akhir tahun ya. Jadi banyak orang yang mengambil kesempatan pada hari-hari itu, tanggal-tanggal itu. Makanya kalau sebelum tanggal 15 itu harganya masih ajeg 30 juta rupiah ya. Mila monggo datang bapak-bapak ibu-ibu ingkang badhe nderek umroh tanggal 15 atau sebelum tanggal 15 Desember monggo age-age daftar. Alhamdulillah kalau wawenjang sampun kula umumaken sampun kathah ingkang daftar termasuk wawenjang-enjang nggih. Niku wonten sing daftar malih saking Harjawinangun kalih nggih. Nggih menika Pak Waridin sekalian nggih. Insyaallah niki bulan Desember niki kathah nggih, dadi menawi ingkang nggadahi kepenginan monggo segera daftar meskipun duitnya durung kumpul mboten napa-napa. Sing penting persyaratan untuk membuat paspor nggih. Mun niki mawon muga-muga napa ingkang kula sampaikan manfaati kangge kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.